Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada malam hari ini masih bisa menyempatkan waktu kita di tengah-tengah hiruk-pikuk bola. Ya, bola sekarang lagi senang-senang ini. Ya, bagi orang Australia, saya tadi nunggu dari pas dari siang. Tapi meskipun begitu ya alhamdulillah, nanti tinggal kita nonton aja video ulangnya, insya Allah sama. Tapi kalau ngaji, Nabi Muhammad mengatakan asyahidu laisa bidhari. Orang yang hadir di sebuah pengajian, di sebuah taklim itu nggak akan sama dengan orang yang tidak hadir. Meskipun kita pakai apa namanya live. Jadi emang begitu kadang-kadang. Saya kadang-kadang kalau ada live ngaji itu bukan sih doang, di sana itu kadang-kadang ada ngaji live gitu kalau saya ngajar malam ini. Cuma kadang-kadang apa? Begitu ngaji live di Indonesia nggak ada. Jadi kata saya stop aja, lebih baik biarin dia biar penasaran pada datang ke sini. Akhirnya apa yang terjadi ya tetap aja. Nggak ada perubahan, itu dan hidupin lagi. Ya artinya memang itulah fenomena kita bahwa yang namanya ngaji itu nggak bisa ada paksaan, tidak ada yang namanya la ikraha fiddin, nggak ada yang namanya paksa dalam agama. Kita itu hanya mengajak, ibaratnya kalau kata misalkan apa namanya jadi kalau orang suka ngajak-ngajak naik mobil itu connect, kalau connect ya, kalau connect masih ikut ya apa sih? Iya, senang ini enggak, dia cuma ngajak doang. Nah, kalau naik udah naik, ya udah banyak, malah ditinggal sama dia ke jalan. Nah gitu, itu udah biasa. Jadi yang namanya ngaji ya seperti ini, insya Allah, tapi tetap insya Allah tetap kita kerjakan sedikit atau banyak. Dan memang ya bukan kali ini saya ngajar itu jumlahnya sedikit. Jadi dari awal-awal saya itu mulai ngajar taklim itu tahun 2011. Itu yang ngaji malah 3 orang. Sampai malah DKM mau sama saya, Pak Ustaz, ini ngaji cuma 3 orang. Ini kira-kira ngaji berbubar ya. Saya bilang ya selama masih ada orangnya yang ngaji, kecuali yang saya ajar ada pocong gitu dua. Masih ada orangnya yang ngaji meskipun dia orang. Akhirnya alhamdulillah karena istiqomah maka pengajinya jalan sampai sekarang 2024 dan alhamdulillah mulai banyak, artinya lebih dari 20 sampai 30 orang. Nah, itu namanya kita istiqomah. Makanya saya tuh kadang suka bilang istiqomah itu ya emang berat. Ya kan? Kita datang mengadakan sebuah acara ini setiap setiap sebulan sekali di awal bulan itu berat datangnya. Saya akui jangankan jamaah, usahanya itu berat. Sehingga kemudian memang saya mengambil sebuah dalil at-ta'aruf al-ajru biqadri ta'aruf. Jadi pahala itu bergantung kepada kesulitannya. Jadi kalau misalkan Bapak atau sahabat-sahabat Ansor semua ini kemudian apa namanya istilahnya berat, berarti pahalanya gede. Begitu deh. Kalau kita lancar-lancar aja, nggak ada tantangannya, pahalanya ya biasa-biasa aja. Sama seperti orang kerja kan ada yang risikonya gede, gajinya gede, ada yang risikonya kecil, gajinya kecil. Jadi alhamdulillah kita masih bisa istiqomah. Shalawat dan salam dalam pernikahan Nabi Alam Nabi Muhammad SAW
baik kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tempat ini akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati ketua DKM, ketua di sini. Ketua DKM dan juga ketua PAC Ansor Alhamdulillah, dan juga ranting-ranting ketua ranting ada ketua ranting ada insyaallah, dan juga sekretaris PAC Pak kami, dan juga Kang Ali nih. Pak Ali ini alhamdulillah semangat, ingatan mana saya yang juga Ali semangat. Kita mudah-mudahan tetap istiqomah, dan juga para sahabat-sahabat Ansor sekalian. Malam ini saya tuh kadang bingung juga mau ceramah apa gitu, apalagi kita berkaitan dengan organisasi. Mau ceramah serius ngaji, kadang-kadang mikir juga ini kira-kira nyambung nggak ya gitu. Kalau ngaji serius tentang berkaitan dengan ini, saya bawa kitab, ini kitab Al-Hikam. Ini kitab saya ngaji sama Pak Kiai, dulu pernah Almarhum Kiai Mahfud Syafi'i, kemudian saya Kiai Hani, dan beli ini saya pernah sampai 3 kali khatam ulang balik. Artinya karena memang sana kalau udah ngaji khatam ulang lagi, ngaji khatam ulang lagi. Jadi insya Allah sedikit yang saya bahas tentang Al-Hikam. Nah, Al-Hikam ini sebenarnya saya pernah ingat omongan Almarhum Al-Maghfurlah Kiai Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, bahwa memang kalau kita pengen tahu dan mengenal ilmu itu, ya kenali dulu Al-Hikam. Jadi kenapa? Karena ilmu itu kadang-kala kita suka multi tafsir atau salah-salah memahaminya. Ketika misalkan ada sesuatu hal yang terjadi di tubuh NU atau dari para tokoh-tokoh NU, baik para ulama dan juga yang lainnya, kita kadang langsung menyimpulkan dengan mudah. Padahal kalau kita lihat di Al-Hikam, sesuatu yang kelihatannya itu mudah kita simpulkan, ternyata itu nggak sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi ada istilah, kalau kita lihat buah ada kulit, ada isi. Kita kadang-kadang melihat pisang, yang dilihat apa? Kulit itu, baru kita lihat isinya. Nah makanya orang yang pengen kenal atau pengen benar-benar tahu, ini menurut saya, dan saya pernah dengar dari ucapan usul itu bahwa ya kalau pengen benar-benar tahu cara berpikirnya para ulama-ulama kiai Nahdlatul Ulama adalah mereka itu adalah berpikir dengan cara pikir yang Al-Hikam. Makanya para mursyid Qorekoh banyak yang mengajarkan Al-Hikam, baik itu Qorekoh, Syadiliyah, Qadiriyah atau Syadiliyah Qadiriyah, Naqsabandiyah dan sebagainya, banyak. Bahkan hampir di pesantren ini pelajaran wajib. Saya kan dulu pondok juga gitu, pondok di Yaping. Itu di Yaping itu Almarhum Al-Maghfurlah Kiai Syahid. Itu dulu saya tuh kalau tiap malam itu kadang setiap malam itu ngaji Al-Hikam. Jadi ngaji Al-Hikam sering diulang-ulang. Akhirnya kita tahu, oh ternyata beragama itu kadang yang kita pikir agama itu seperti itu, ternyata enggak seperti itu. Kan kalau sekarang orang suka mikir agama dianggap seperti sebuah hal yang mudah dicerna, sehingga akhirnya maaf, kadang ada orang yang misalkan mereka itu baru 1, 2, 3 ngerti agama, dianggap udah ngerti agama, sehingga muncullah sekarang itu disebutnya apa? Kalau artis dadakan nih, ustaz dadakan. Ya, ustaz dadakan misalnya. Kalau artis dadakan nih, ini ustaz dadakan artinya apa? Dia nggak ngerti tentang perkara bahwa agama itu menjelimet. Orang misalkan cuma hanya mengerti, anggaplah Fathul Mu'in, naik lagi Fathul Mu'in, kemudian dia belajar lagi kitab-kitab yang lain. Tapi kadang ada yang dengan inti atau intisari sebuah agama, yang itu hanya orang-orang yang benar-benar punya sifat ulul albab yang bisa memahami dengan dalam. Makanya kita selalu sudor dulu kiai. Kadang apa yang mereka ucapkan, ketika kita mungkin belum paham apa yang mereka ucapkan karena keterbatasan keilmuan kita, maka lebih baik diam. Tapi kalau memang kita punya kapasitas keilmuan itu, ya diam itu gak baik. Tapi bagi orang yang ngerti, diam itu
baik. Tapi bagi orang yang sudah ngerti, maka ketika dia diam nggak baik. Makanya kenapa kemudian para ulama kita itu bisa memahami sesuatu dengan lebih mendalam, dan kadang kita yang tidak ngerti langsung menyimpulkan seakan-akan kita lebih tahu bahkan lebih ngerti dari para kiai atau para ulama. Nah ini yang sebut tadi, semakin kesini agama itu hanya difahami secara letterlek, secara harfiah. Pokoknya agama itu ya begitu, penting sholat, ngaji. Kemudian kalau misalkan kita melihat orang misalkan nggak sholat, kemudian kita hukumi, udah langsung aja nggak sholat jamaah, udah itu mah harus dipakai, gitu. Karena padahal kalau kita lihat dalam sejarah, ada nggak sih ulama yang nggak sholat berjamaah? Saya akan cari. Jadi kita biarin dikit, kita coba dikit. Ada nggak ulama yang nggak sholat jamaah sampai kemudian ada nggak alasannya kenapa ada? Maka kita ketika melihat sesuatu di masyarakat fenomena nih, kita jangan menyimpulkan hanya satu sisi. Ada satu sisi, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, baru disimpulkan. Kalau dalam Al-Quran dikatakan apa? Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada seorang fasik itu artinya orang itu kelihatan ahli ilmu bukan, ya, ahli zikir bukan, kemudian juga ngerti juga enggak, dan dia berita, maka kita harus bertabayun. Jangan ditelan mentah-mentah. Sehingga akhirnya apa? Kita nanti bisa tahu ini sebenarnya beritanya benar apa enggak. Kebanyakan kita kan kadang-kadang dikit-dikit langsung kita sampaikan. Tapi kalau misalkan kita emang yakin itu benar, ya silahkan. Tapi kalau salah, kita yang akan. Nah sekarang sedikit saya akan membahas ya tentang min alamati mautil qalbi. Di antara ciri-ciri, kata Imam Ibnu Athaillah, di antara tanda-tanda atau ciri-ciri matinya hati. Jadi hati itu ini kalau kita ngomong secara keras ini, orang kalau udah mati hati nggak susah. Mau diceramain sama ulama 1000 ya susah. Ini menurut saya. Karena kenapa? Ya memang begitu. Hati kalau udah mati ya susah. Kalau cuma sekedar dia masih ibaratnya, kalau kata tanaman melayu tapi masih hidup, mesti disiram masih bisa. Kalau udah mati, ya buang udah. Gitu. Nah ternyata Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam kitab Mukhtasar Yaumuddin mengatakan bahwa orang itu bisa mati hatinya dalam waktu 3 hari. Apabila dalam waktu salah satu ayat 3 hari dia tidak mendapatkan hikmah ilmu, tidak mau ngaji Quran, tidak mau zikir, tidak mau ibadah, tidak mau ngaji kitab, tidak mau mencari ilmu, maka mati bisa mati 3 hari. Jadi kalau 3 hari kita nggak baca Quran, tapi kita masih sholat, masih mending, masih mending. Ini ada mungkin orang yang sholat enggak, buru-buru zikir, pada sholat enggak, ngaji enggak, baca Quran enggak, ngaji kemana-mana enggak, zikir enggak, itu 3 hari pembatasannya. Makanya gak usah aneh, kadang-kala maaf dikasih tahu berkali-kali tetap aja enggak dengerin, tetap aja enggak nerima. Kan itu kan tanda matinya hati. Nah terus gimana cara ciri-ciri orang itu hatinya mati? Ayuqal bil murid, itu hatinya orang apa? Al murid itu, kalau kita kan ngerti murid itu apa? Siswa. Tapi sebenarnya murid itu maknanya adalah orang yang berkehendak atau menuju kepada Allah. Jadi orang yang pengen usul ila Allah itu sebutnya murid. Ini jadi kalau kita bilang murid, siswa itu tinggi pada dalam bahasa tasawuf. Kita tahunya murid itu adalah anak sekolah, itu murid namanya. Padahal murid itu maknanya adalah orang yang berkehendak atau iradatu ilallah atau usul ilallah. Orang yang kepengen supaya sampai kepada Allah. Makanya orang-orang sufi yang sedang bersuluk atau sedang melakukan sebuah riyadhah itu dinamakan murid. Nah, orang yang punya tanda-tanda hatinya mati, yaitu hatinya seorang yang menuju kepada Allah, yaitu adamul husni ala ma fataka minal muwafaqah, yaitu tidak bersedih atas amal-amal yang telah tertinggal daripada amal-amal yang lain. Ini kalau orang yang benar-benar sedih Pak,
tanda bahwa hati masih hidup. Sholat udah bagus sholat saya. Itu merasa apa? Sedih aja, ya Allah, rugi saya pas sholat nih. Itu namanya hati masih hidup. Tapi kalau orang udah nggak ada punya rasa sedih, nyesel, atau misalkan nggak punya pikiran, ada mau sholat, mau nggak pulang, mau ngaji, mau nggak pulang amat, berarti tandanya itu adalah mau tuh matinya hati. Makanya saya kadang-kadang sudah mikir, Indonesia tuh berat Pak, benar. Ngaji tuh ngajar tuh berat, saya mendingan ngaji, benar. Saya kalau kata disuruh ngaji, mendingan ngaji. Makanya saya juga masih ngaji. Saya tuh bukan berarti ngajar itu saya nggak ngaji, saya masih ngaji karena kita pun masih butuh bimbingan dari guru-guru kita. Kadang ngaji saya ya dengan ngaji sama seperti sahabat-sahabat semua ngaji, datang ke pesantren, datang ngaji kita. Kemudian atau kalau enggak sih kadang suka berdiskusi, ngobrol sama kiai-kiai. Kadang saya kan alhamdulillah ngajar juga di pondok itu ya, kadang ketemu kiai saya nanya perkara-perkara kiai ini bagaimana, nanti kita tahu jawabannya. Karena kalau kita nyari kitab kan lama gitu, kita nanya nih, tapi ada orang nanya sama kita masalah, terus kita nyari kitab kan lama nih, saya nanya langsung udah. Nanti tinggal lihat rujukan kitabnya di mana, oh ini kan enak kan. Makanya kita ini ya kalau masih punya rasa sedih atas perkara amal yang kita tinggalkan atau amal-amal baik yang kita tinggalkan, itu tandanya bahwa berarti kita masih hidup. Sebenarnya saya juga kepikiran sama Ansor ini ketika beberapa tahun yang lalu. Ya saya benar nggak nih ninggalin Ansor? Saya mikir, karena perasaan saya nggak ninggalin Ansor sebenarnya. Cuma suka pikir ini kalau nggak ada omongan dari pengurus Ansor ini jalan apa enggak? Nggak ada yang namanya laporan atau apalah komunikasi seperti dari awal kan tuh ada komunikasi, ya kan ya. Ketika belum ada PKD kan ada komunikasi. Ini setelah ganti Kang Ahsan, ini nggak ada sama sekali kabar. Saya jadi gini, saya tuh orangnya itu maluan Pak, kalau misalkan nggak diundang nggak datang, saya ngapain gitu. Iya, jadi kalau saya tuh nggak pernah nggak mau munculin diri. Saya lebih senang nggak dikenal nggak apa-apa. Cuman yang penting maksud saya tadi jalan enggak. Saya kepikiran itu. Ini kalau saya tinggalin, apa saya nanti ini bahasa ini apa saya seperti Nabi Yunus tinggalin umat, kemudian saya bakal cebur kalau di laut begitu. Yang saya pikirin, karena saya merasa Ansor ini kan peninggalan warisan para ulama gitu. Kecuali kalau cuma sekedar kita ninggalin duit, ninggalin warisan, ini warisan itu warisan para ulama. Di mana ulama membentuk Ansor ini tujuannya adalah tiada lain untuk supaya kita bisa khidmat di situ, dan ini menjadi ladang kita untuk khidmat kepada para ulama Nahdlatul Ulama. Makanya saya suka bilang kita beraswajanya kita, ingetin aswaja kita bukan aswaja yang lain. Karena di luar sana orang ngaku aswaja juga. Jadi aswaja kita adalah aqidah aswaja ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah itu. Jadi harus ada kata-kata an-nahdiyah juga. Kenapa? Karena ciri khas aswaja kita itu adalah aswaja yang sudah dikonsep atau yang sudah dijadikan amalan oleh para ulama-ulama NU atau ulama kita. Karena di luar sana pun sama aswaja. Tapi mereka kadang pola pikirnya berbeda, ya kan? Kadang kita perhatikan ya fenomena sekarang, ngaku aswaja, tapinya ngejelek-jelekin ulama kita. Ngaku aswaja, pada sama-sama kita berzikir sama-sama bertahlil sama, bermaulid sama, tapi nggak pernah yang namanya bisa menghormati ulama-ulama kita. Ini tanda kan bahwa aswaja kita itu berbeda dengan aswaja mereka yang di luar sana. Mereka kepengennya aswaja itu ala aswaja, entah aswaja siapa. Aswaja itu kan kita pakai apa? Al-Asy'ariyah, Imam Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Tapi itu kan secara konsep keilmuannya, tapi secara pola pikirnya kita enggak ngikutin orang yang di luar sana. Kita ada konsep aswaja an-nahdiyah tadi. Makanya Bapak sahabat semua kalau misalkan mau tahu NU itu aswaja seperti apa, ya berbeda sekali memang dengan yang keamalian yang dilakukan oleh orang yang di luar Nahdlatul Ulama, meskipun mereka ngaku sebagai aswaja. Kita itu dididik tidak pernah yang namanya menyalahkan ulama-ulama.
Kita dididik nggak pernah namanya mencaci maki. Kita dididik nggak pernah namanya langsung mengambil kesimpulan bahwa ini salah, ini benar. Kita makanya ada diskusi, ada bahasa masail, ada apa. Nah makanya penting sekali kita ini ya, kalau nggak sengaja kan, kita penting sekali ini ngaji ini menurut saya lebih penting. Ini kadang-kadang ini mohon maaf koreksi dikit. Kita itu kadang mau ngaji sama berorganisasi, jangan organisasi. Padahal bukan buat salah. Sebenarnya organisasi jalan, ngaji pun jalan. Bahkan ruhnya organisasi kita adalah ngaji. Ya makanya kita ya mudah-mudahan sih nanti kedepannya saya kepengen ada perubahan. Nah kita gini, kenapa saya perhatikan kenapa jarang ada yang kumpul kemudian bisa kumpul bareng-bareng, kan mau menyatu hatinya menurut saya. Kalau hati itu menyatu Pak, itu yang namanya jauh dekat menjadi dekat lagi. Jadi nggak ada alasan kalau memang misalkan saya kan di rumah padahal ada misalkan, ya karena emang belum menyatu hati kita. Dan cara menyatunya itu bagaimana? Apakah hanya cukup dengan setiap kita mau ada kegiatan haru-haru, ayo, setelah itu hilang. Nah menyatukan hati ini yang paling sulit. Makanya menyatukan hati ini butuh yang namanya tadi ya mungkin pembiasaan. Kayak pengajian ini kan kalau dibiasain terus gitu ya, sahabat terus ngaji terus insya Allah dikit-dikit jadi terbiasa. Tapi saya ingat saya tuh ngajar tuh kalau masa di absen berapa kali, cuma 3 kali 4 kali. Sisanya nggak tahu, nggak hilang. Ya karena memang nggak ada yang ngadain dan ditambah juga tidak ada komunikasi. Akhirnya saya mikir sudahlah, berarti udah bisa berjalan sendiri. Ternyata vakum. Padahal kan kita udah ada PKD, udah ada sebenarnya itu udah tinggal dijalani dan kita bisa berkoordinasi. Jadi mendekatkan mereka dengan pengajian. Seandainya misalnya berbeda pemikiran kan ngaji bisa menyatukan. Itu maksud saya. Ya silakan mau pada bergerak gimana ya, berarti tetap satu komando. Jangan begini, ini gerak sendiri, ini. Gitu. Dan ini menjadi ya tadi koreksi evaluasi kita. Saya suka mengingatkan bahwa bagaimanapun organisasi kalau tidak ada yang kesatuan hati tidak akan berjalan. Mau bagaimanapun, ini omongan saya, sekarang membeda apa yang lain. Tapi yang saya alami itu, karena saya juga pernah berorganisasi. Kalau misalnya begini, kita sering kumpul, tapi nggak ada kesatuan hati. Kalau udah kesatuan hati, udah enak Pak. Kerjasamanya berjalan, udah ayo siap. Kalau ini satunya, yang satu pura-pura nggak tahu, yang satu pura-pura nggak ngerti, ya udah susah. Dan saya perhatiin itu udah berjalan 2 tahun Pak. Saya pernah yang waktu kita PKD sebelum COVID malah. Ya sebelum COVID. Iya sebelum COVID. Maksudnya sebelum COVID. Ya sebelum COVID, waktu ke rumah saya itu sebelum COVID. Nah itu kan artinya udah lama itu. Udah lama sebelum COVID. Saya masih ingat kisaran saya itu baru 2019an kalau saya itu udah lama ya COVID jauh gitu. Apa pas? Oh iya benar. Ingatnya saya gini, patokannya kali ipar deh. Aku enggak. Dia kan nikah. Sebelum itu ya 21. Berarti 21, 22, 23, 24. Udah 4 tahun. Ya harusnya kita udah solid gitu harusnya. Enggak lagi manggil-manggilan pagi Kang Awif kemarin. Itu udah enggak mesti harusnya. Udah jalan gitu. Iya. Ya cuma ya tadi mungkin nanti kan akan sangat ibaratnya akan ya memperbaiki lagi gimana ya. Ini supaya kita ini saya hitung berapa orang ya? Ada berapa orang ya? 30 itu dari semua. 30. Ya 30 kan lumayan banyak sebenarnya. Belum yang bilang ya. Ada bocah ya? Lebih. Nah tinggal tadi
tadi ada istilahnya ya, kan ada istilah kita yang namanya pohon. Ya pohon cuma kita tanam doang, dirawat enggak kan gitu. Ujung-ujungnya mati tuh pohon. Jadi kita udah ada dasarnya semua. Kan saya lihat tuh semua desa, saya pernah ngisi di beberapa desa itu udah ada semua. Saya perhatiin lumayan ngapa sekarang pada ngikut. Nah itu. Ya, mungkin mudah-mudahan kedepannya nanti insya Allah itu jadi PR buat kita semua, bukan hanya Kak Hasan tapi buat kita semua. Artinya termasuk saya juga. Makanya saya kadang-kadang juga mikirin tolong dah gitu kayak ya Akbar dan sebagainya, tolong ditingkatkan lagi supaya berjalan. Dan kita itu ya, kalau misalkan selalu mundur terus atau berjalan di tempat, ya sudah begini terus ya. Gitu. Kalau bisa ya kita pada tadi gimana caranya supaya istiqomah pengajian ini tetap berjalan bisa gitu. Kemudian gimana caranya supaya mereka itu bisa mau hadir dan ya meskipun enggak semua tapi minimal ya setengahnya lah gitu ya. Jadi datang nanti di situ kita ya tadi menyatukan hati kita dengan pengajian. Kita kumpul bareng ngopi bercanda dan sebagainya. Insya Allah malah kalau udah seneng Pak malah di rumah kita betah datang ke sini. Udah punya sini nanti ngopi di rumah puyeng yang bikin barang-barang mulut. Fiksi tidak ada gitu. Nah kemudian ayat Quran saya singkat aja. Jadi tanda orang yang hatinya mati itu adalah dia tidak punya rasa sedih dari apa amalan yang dia tinggalkan dari amal-amal yang baik seperti doa. Kemudian meninggalkan nyesel, nggak punya rasa nyesel bisa. Nah itu mau kalau kita mau kita arahkan kemana ya bisa, mau ke pengajian, mau arahkan ke ibadah, mau arahkan ke organisasi. Kan harusnya amalan baik Pak. Kita kumpul mau ada acara apa di Ansor mau pengajian mau apa misalnya. Ya kan kalau misalkan mereka punya waktu, ini punya waktu kalau sekarang memang ada keperluan kita nggak bisa maksain. Tapi punya waktu di rumah misalkan dengan ngapain mesti harus. Atau di acara kemarin saya tuh ya saya pernah nggak bisa ikut tuh. Pengen sih itu sebenarnya tuh. Nah, ini pas itu saya perhatiin bulan berapa malam saya juga pulangnya malam nih saya cari malam juga itu malam apa berarti? Malam minggu ya pas aja di Cikarang. Makanya gitu mudah-mudahan nanti ke depannya ini saya hanya sekedar membuka aja. Saya juga mau ngaji terus bingung soalnya ya tadi ini kan masih kalau kata kita penjajakan lah mau ngaji apa juga sih saya pikir gitu lah ini ngaji apa ini gitu lah. Kalau berkaitan dengan ngaji pasti bete sih lah. Udahlah dengan ngomongin apa yang ada aja. Itu apa tadi mudah-mudahan kita ngaji istiqomah ke depannya istiqomahnya berjalan terus. Balas itu pernah berpikir begini ini pikiran saya Bro. Kita kan punya maksud banyak di Tambelang ya kan, daripada bikin subuh keliling di luar kita, kenapa kita langsung ngomongin ini misalkan contoh, karena kan ini orang-orang yang di luar kita di depan kan itu pada rajin kan gitu. Akhirnya kan saya pernah ngederakin di Kirana, saya bilang tolong Ansor Kirana kalau bisa bikin masuk persatuan, jadi biar berpengajian. Karena alhamdulillah Ansor kita di sana ada yang bikin pengajian subuh keliling. Jadi subuh keliling itu setiap 2 minggu sekali mereka itu mestinya ke tempat kita isi di situ dari Ansor, sebagian juga dari yang lain. Ini cuma contoh aja. Artinya apa? Ya kita nggak harus begitu, tapi ini sebagai perbandingan lah. Nanti kedepannya jangan sampai kita itu ngaji sekarang nih, bisa bilang lagi dan pulang ketemu lagi. Jadi bingung, banyak saya juga bingung. Ini ngaji mau ngaji apa? Karena nggak turut Pak, nggak tertib kalau ada sehingga akhirnya cuma ceramah doang dah gitu. Kalau tertib kan enak mau ngaji jadi kalau saya mau ngaji benar-benar ya sama kiai ya, saya mau cuma usaha kampung jadi kita ngaji sama doang udah bisa ngaji ya syukur gitu ya. Ada yang mau ngaji alhamdulillah enggak ya udah. Tapi mudah-mudahan nanti ke depannya lebih baik lagi amin ya Bapak. Mungkin saya nggak bisa berpanjang kala karena sudah 11:30 ya siap. Di perut berapa perut? Nanya doang kalau berapa lapar kita pulang di sini ya, jam 11 berarti. Iya, kita siap-siap. Nanti kita ngobrol, kita sambil membicarakan tadi ya langkah masa gimana ini. Jadi ada seperti apa sih?
Kita tuh dulu boleh nggak? Misalkan di setiap perantau itu ada di ART, saya menanya, dulu, boleh nggak bertentangan nggak dengan apa namanya istilahnya aturan yang di pusat yang sini? ADART itu nanti aturan-aturan dasar yang ada yang di kita itu, misalkan contohnya kita membuat juklaknya seperti apa, juknisnya seperti apa yang akan kita lakukan, apa. Jadi kalau bisa kita bikin program itu 1 tahun itu apa yang mau kita lakukan selama 1 tahun. Jadi rancangan itu bukan hanya dadakan, tapi rancangan itu sudah kita bikin secara sistematis selama 1 tahun yang lalu kayak sekolah gitu dah, ya, dia kayak raker. Nanti ketahuan tuh kita nggak, jadi kita udah siap nih, nanti ada acara kita nggak dadakan, karena kita punya yang jadwal 1 tahun kegiatan dan juga lain-lainnya di Ansor. Sehingga kemudian nanti itu jadi apa? Jadi rujukan kita bahwa akan ada apa di situ rujukannya. Termasuk ADART itu artinya apa? Ya kita ada aturan-aturan, misalnya aturan itu kan nggak mesti harus bertentangan dengan ini, ya aturan-aturan kita buat untuk menyesuaikan dengan lingkungan kita. Misalkan kita mau apa yang mau kita masukkan dalam aturan itu bisa seperti apa, ya itu perlu didiskusikan oleh semua ranting-ranting di Tambulan. Itu ini yang saya masukkan. Mudah-mudahan sih berjalan di pengajian kita, insya Allah nanti istiqomah atau berjalan. Saya pengen tetap berjalan meskipun Kang Ahsan bisa motivasi berangkat lagi kemana, jangan sampai aku lagi paku lagi. Kalau bisa mas siapa kira yang gara-gara lagi ini sini ya Kang Ali boleh. Nanti apa jalan Allah alam bisa kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dijabah Allah Subhanahu wa taala, segala niat-niat kita Allah kabulkan, dan juga mudah-mudahan apa yang menjadi sebuah dilema atau persoalan yang ada di diri kita tubuh Ansor di Tamblang, Allah berikan solusi yang terbaik, sehingga nanti kita minta kepada Allah SWT mudah-mudahan Ansor yang di Tamblang ini abad-abad, saya pengennya selamanya, meskipun nanti kita udah pada pulang ke rahmatullah, ini Ansor tetap berjalan dilanjutkan oleh anak cucu kita. Kalau bukan kita yang mulai dari sekarang, anak cucu kita kok baru bikin begituan, pada bikin apa dulu. Ya, kita kalau nggak mulai dari sekarang nih, bahaya banget. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah SWT kemudahan dalam setiap langkah-langkah kita dalam Ansor, di khususnya di Tamblang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.